Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, tugas engineering ekonomi. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Chandra Wiranata, yang kedua ada Mas Aldori, ketiga ada Mbak Ibu Dea Rosana, keempat ada Ibu Eli, dan kelima ada Ibu Priscila. Oke, untuk tugas kami akan mengenalkan cara mengembangkan konsep desain inovasi serta merancang konsep desain meja multifungsi dengan penyimpanan yang unik, menarik, dan multifungsional dari limbah ban bekas. Oke, next. Untuk permasalahan-permasalahannya timbul karena adalah tren dari penjualan mobil, dari tahun 93 sampai 2021, kita bisa lihat bahwa tren penjualan mobil ini sangat banyak dan merujuk pada data di atas, pengguna mobil dari tahun ke tahun, serta hal yang sama dengan pengguna ban mobil bekas. Oke, next. Untuk tujuan proyek ini kita ada beberapa. Yang pertama adalah mengembangkan desain inovasi untuk furniture multifungsi dengan menggunakan bahan bekas tentunya, di mana bahan bekas ini memerlukan waktu 500 sampai 100 tahun untuk penguraian di alam. Yang kedua, menciptakan desain berkelanjutan yang mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, menentukan metode desain yang efektif mulai dari konsep hingga visualisasinya. Dan yang keempat, menghasilkan prototipe digital dengan spesifik teknis menggunakan pemodelan 3D. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran tentang daur ulang dan desain produk yang berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Alpadori. Oke, terima kasih Mas Chandra. Saya akan melanjutkan yaitu tanggapan masyarakat ataupun responden. Sebelumnya kami sudah menyebarkan survei atau kuesioner untuk diisi dari teman-teman kerja kami maupun teman kuliah. Hasilnya 80% orang yang disurvei tertarik untuk membeli furnitur ban daur ulang. Cuman masalahnya secara umum mereka belum sadar untuk mendaur ulang limbah ban yang masih minim. Umumnya pelanggan mencari furnitur yang unik, fungsional, dan produk yang memiliki durability yang bagus. Bagusnya lagi, pelanggan atau responden menghargai furnitur yang tahan lama dan mudah dibersihkan dengan estetika yang baik. Next. Di sini kita memiliki design planning yaitu KFD. Dari definisi kualitas kita memiliki 4 pilar. Yang pertama itu daya tahan, yang kedua estetika, yang ketiga fungsionalitas, dan keempat material daur ulang yang bertanggung jawab. Juga kita memiliki eh, kebutuhan prioritas pelanggan yang krusial pada kekuatan meja, penyimpanan yang mudah diakses, visual yang unik, penggunaan material daur ulang, dan ergonomi. Untuk teknikal karakteristiknya, kata karakteristik umum, yaitu kita memiliki rangka multiplex, ukuran ban yang variatif antara 14 sampai 18 inch, volume ruang penyimpanan, mekanisme akses penyimpanan yaitu tutup angkat, memiliki jenis finishing HPL, dan dimensi meja yaitu variatif juga, nanti yang antara 14 sampai 18 inch. Dan yang terakhir kita juga melakukan hasil uji coba pada ban tersebut hingga 70 kilogram. Sekian dari saya, mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Baik, saya akan menjelaskan terkait gambar dan dimensi required design yang mana dapat dilihat pada gambar nomor 2 merupakan bahan dasar utama yaitu ban bekas dengan ukuran seperti yang dijelaskan Mas Dori tadi yaitu kurang lebih R14 sampai 18 yang kita gunakan. Kemudian dari bahan dasar ban bekas tersebut kita cover eh, menggunakan kain yang mana dapat dilihat pada nomor 2. Kemudian dari setelah di cover kita lihat ke nomor 4 yang mana itu merupakan desain alas yang mana alas atas dari meja yang akan kita desain. Kemudian setelah di atasnya diberikan alas, kemudian di bagian bawah juga akan diberikan alas dan kaki meja, yang mana fungsi dari kaki meja ini yaitu untuk mempermudah penggunaan pengguna ketika membersihkan bagian bawah di lantainya. Next. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan
Yang mana yang pertama yaitu ban bekas. Ban bekas ini sebagai material utama dalam pembuatan meja. Kemudian kain yang mana sebagai pelapis atau cover bagian luar. Kemudian kayu multiplex sebagai penutup atas dan bawah meja. Kayu meja yang mana kita gunakan sebagai penyangga meja dan penguat struktur. Mana kita gunakan yaitu paku, lem, gergaji, skrup, dan alat-alat lainnya. Next. Kemudian dari desain yang telah kita rancang, kita menggunakan analisis struktur untuk menguji apakah sudah sesuai atau belum. Yang mana pengujian ini kita menggunakan beban kurang lebih 70 kg atau setara dengan 700 Newton. Nah, tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan meja sebagai pijakan, karena kan kadang bisa juga dengan beban yang berat gitu. Kemudian dari analisis tersebut, analisis yang kita gunakan yaitu yang pertama analisis tegangan atau stress analysis. Yang kita gunakan yaitu metode von Mises stress untuk menguji analisis tegangan, yang mana dari tegangan yang diberikan belum melebihi yield strength dari kayu sehingga masih aman untuk digunakan. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis perpindahan displacement. Dilihat dari gambar nomor 2, yang mana displacement ini tertinggi nilainya yaitu 11,3, yang mana angka tersebut masih aman karena balik lagi dengan karakteristik material ban tersebut yaitu bahannya lentur. Kemudian analisis yang terakhir yaitu dari faktor keamanannya atau safety factor. Dari angka keamanan ini diperoleh 6,4, di mana angka tersebut masih sangat aman dan tidak terlalu overspeed, sehingga dapat dipastikan bahwa desain yang telah kami rancang itu sangat kuat dan aman sehingga bisa dijadikan menjadikan pilihan yang ideal kepada pelanggan untuk menggunakan meja yang telah kami desain. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Priscila. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan untuk dari sisi ergonomi. Jadi dari sisi ergonomi kami berdasarkan pada persentil antropometri untuk memastikan kenyamanan berbagai profil pengguna eh, dengan rata-rata tinggi masyarakat Indonesia 160 sampai 167 cm. Kami menetapkan dengan menggunakan tinggi meja sekitar 50 cm agar penggunaan bisa nyaman serta juga selaras dengan interior interior modern dan minimalis. Lalu untuk fitur sendiri kami menawarkan satu memiliki akses penyimpanan. Ini adalah arti dari multifungsi yang seperti kami mention pada judul, dengan tabletop atau tutup pada meja bisa diangkat, lalu kita akan menyimpan barang di dalam meja tersebut. Lalu untuk konstruksi juga menggunakan ban bekas dan juga kakinya tersebut dari kayu, sehingga menahan beban hingga 70 kilo. Lalu terakhir ada teknik finishing. Pada bagian finishing ini kami laminasi dengan HPL untuk ketahanan, gampang dibersihkan, dan juga tahan rayap. Dilanjutkan oleh Elia. Untuk selanjutnya yaitu analisa ekonomi, di mana margin keuntungan dan biaya produksi sebesar 530-an dan harga jual yaitu 700.000. Proyek ini menghasilkan margin 30% dengan asumsi penjualan 10 unit per bulan menghasilkan profit bulanan yaitu Rp1.584.000 dengan rate of return-nya 29,2%. Kemudian untuk perhitungan break-even point diperoleh sekitar 0,069 unit. Angka ini sangat kecil yang berarti bahwa secara teoritis proyek kami akan mencapai titik impas bahkan sebelum 1 unit pun terjual secara utuh. Ini terjadi karena biaya tetap bulanan atau penyusunan peralatan sangat rendah dibandingkan dengan margin kontribusi per unit. Sekian dari kelompok 3 kelas LQDA.
tentang daur ulang limbah ban menjadi furnitur multifungsi. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.